Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Saudara sekalian, hari-hari ini kita semuanya dalam kesedihan yang mendalam karena saudara-saudara yang ada di Palestina dan wilayah sekitar sedang dirundung penderitaan yang luar biasa. Bahkan baru-baru ini kita lihat sendiri di media sosial yang menyebabkan hati kita nggak bisa enak, nafas kita nggak bisa lancar mendengarkan berita seperti itu, menyaksikan informasi seperti itu. Masjid kebanggaan orang Islam dunia diperlakukan seperti itu, dan pelakunya sudah kita tidak asing lagi, tidak ada lain adalah orang-orang Yahudi, walladzina asyraku kalau dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang CS dengan mereka. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini, tips yang harus kita lakukan sebagai masyarakat kecil, mau tidak mau, satu, jangan sampai acuh tak acuh. Minimal itu. Kita semuanya melihat berita seperti itu yang dialami oleh saudara kita seiman. Kita minimal jangan sampai acuh tak acuh masa bodoh. Kita akan diancam oleh Rasul bila sikap itu kita miliki. Man la yahtammu bi amril muslim falaisa minni. Barang siapa yang tidak memikirkan penderitaan, keadaan orang muslim, kata baginda Rasul, bukan kelompokku. Berarti apa? Minimal kita prihatin. Yang kedua, mari secara serentak kita lakukan doa. Tidak bisa kita sepelekan. Kita tidak bisa dan tidak boleh menyepelekan doa, karena doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Ad-du'a'u silahul mukmin. Doa adalah senjata nabi-nabi terdahulu. Nabi Musa ketika menghadapi kekejaman Fir'aun, oleh umatnya minta perlindungan kepada Nabi Musa membuat resep ista'inu billah wasbiru, mintalah perlindungan. Doa yang bisa kita lakukan saat ini, mari secara nasional, secara serentak kita lakukan doa, di antara doa kunut nazilah. Kunut yang diajarkan oleh Nabi ketika Islam dalam keadaan genting semacam ini, kunut nazilah, bagian dari doa. Yang ketiga ini adalah mencontoh perilakunya Gus Dur, meniru perilakunya Gus Dur. Zaman Gus Dur jadi presiden, beliau sering berkunjung ke Israel. Sampai-sampai orang yang nggak mengerti langkah jejaknya Gus Dur dianggap Gus Dur itu CS-nya orang Israel, CS-nya orang Yahudi. Sampai udah luar biasa kecamannya. Padahal dibalik hubungan yang erat antara Islam Indonesia dengan orang Israel pada saat itu, Yahudi, begitu manfaat. Mengapa demikian? Kalau pendekatan-pendekatan dilakukan oleh orang-orang Islam, saya yakin Gus Dur pada saat itu walaupun beliau orang Indonesia, tetapi benderanya yang dibawa bukan Indonesia saja, tapi bendera Islam dunia. Sekali lagi, memang Gus Dur pada saat itu berkapasitas presiden Indonesia, rawuh di Israel, rawuh di kalangan orang-orang Zionis, namun beliau tidak membawa bendera Indonesia, tetapi membawa bendera umat Islam. Kita saksikan dulu ketika Gus Dur sering sowan ke sana, sering rawuh ke sana,
mereka volume untuk menghancurkan Islam drastis turun. Mengapa? Karena dilakukan kunjungan-kunjungan, dilakukan pendekatan-pendekatan yang sekali lagi oleh sebagian orang Islam, yang kalau non muslim sih sebagian orang Islam sendiri kontra lah yo. Gus Dur iku ya apa sih? Wong Israel Yahudi seperti itu dapurane kok didekati dan lain sebagainya, nggak ngerti. Gus Dur prinsipnya kuat, tetap saja jalan. Karena apa? Sekali lagi dunia itu sekarang kuncinya di orang Israel, kuncinya orang Yahudi. PBB hanya formalitas saja, PBB hanya keranjang saja. Justru PBB disetir oleh orang-orang Yahudi, dan itu Gus Dur ngerti. Karena itu bagaimana caranya orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang Zionis menurunkan volume untuk menghancurkan orang Islam. Di antara usaha zahir adalah kita contoh. Lah sekarang ini sudah selayaknya orang-orang yang pinter-pinter, yang penggede-penggede itu sowan ke sana. Orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang mumpuni sowan ke sana. Orang perwakilan dari ASEAN, dari mana, orang 7, orang 10 sowan ke sana untuk islah, untuk tabayun. Ya apa enake, apa yang diminta, istilahnya begitu, islah. Dan itu tidak hanya 1-2 kali pertemuan, namanya menjalin persaudaraan sesama hubungan manusia. Fa insya Allah apabila langkah itu, istilahnya kita dekati mereka. Mau namanya orang-orang Yahudi juga manusia, orang-orang Israel juga manusia. Saya yakin ketika mereka terketuk hati untuk kasihan dengan pendekatan-pendekatan orang-orang yang best of the best itu, pendekatan-pendekatan orang-orang yang jos itu, insya Allah sekali lagi orang Yahudi juga manusia, Nasrani juga manusia, orang-orang Zionis itu juga manusia. Kalau didekati secara nurani mereka, insya Allah walaupun benderanya mereka non muslim, tetapi mereka juga manusia yang mempunyai logika, pemikiran dan lain sebagainya. Insya Allah mereka akan terenyuh. Minimal mereka tidak sekejam apa yang mereka lakukan saat ini. Makanya kita harus pandai-pandai meniru perilakunya Gus Dur. Jangan langsung comot. Perilakunya Gus Dur itu betul-betul baru kita rasakan setelah pasca beliau meninggal. Kesimpulan dalam kesempatan ini, mari kita bersama-sama prihatin, tidak boleh cuek. Yang kedua, doa nazilah kita lakukan sebagai masyarakat kecil. Yang ketiga, pandai-pandailah orang-orang yang pembesar-pembesar wilayah negara itu untuk bicara bisa bersama dalam satu suara, dalam satu misi dan misi ke sana tabayun, di sana islah. Insya Allah sekali lagi orang Zionis, orang Yahudi juga manusia. Ketika kita lakukan sebaik mungkin seperti yang dilakukan oleh Gus Dur dengan silaturahim yang luar biasa, insya Allah tidak sekejam seperti yang saat ini. Mudah-mudahan sekelumit apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.